Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dan apabila maridtu, sakit aku, fahuwa, maka dialah, itu dia yang menciptakanku, dia yang memberiku makan, dia yang memberiku minum, yang akan menyembuhkanku. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, halaman 370, ayat ke-80. Bapa dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu nama Allah di antara sekian banyak nama-nama Allah, di mana kata para ulama sesuai dengan hadis bahwa nama Allah itu dapat dibagi kepada 3. Yang pertama, nama-nama yang telah diturunkannya dalam kitab suci Al-Quran dan juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Yang kedua, ada nama-nama yang hanya Dia ajarkan kepada hamba-hambanya yang spesial. Dan yang ketiga, nama-nama yang hanya Dia saja yang tahu, tidak diberitahu. Dengan begitu, nama Allah sangat banyak. Dan tidak satu makhluk manusia pun yang tahu berapa gerangan nama Allah. Kita disuruh memohon, berdoa, meminta dan mengadu kepada Allah melalui nama-namanya, mempergunakan nama-namanya. Ya, 82. Lah. Nah, salah satu namanya itu Asy-Syafi. Yang tidak sakit itu. Ya. Asy-Syafi yang menyembuhkan. Dalam hadis disebutkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang menjenguk atau membezuk orang yang sakit, beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang tersebut dengan membaca Azhibil ba'sa Rabban nas, hilangkanlah, lenyapkanlah penyakit ini, wahai Rabb, wahai Tuhannya manusia. Washfi, dan sembuhkanlah, anta asy-syafi, karena engkaulah yang menyembuhkan. Asy-syafi. La syifa'a, tidak ada kesembuhan. La syifa'a, tidak ada kesembuhan. Illa syifa'uka, melainkan kesembuhan
yang datangmu darimu jua. Syifaan, suatu kesembuhan, la yughadiru, yang tidak meninggalkan, sakama, penyakit. Ini yang Nabi baca ketika beliau membezuk melihat orang yang sakit. Kaji kita sekarang adalah Asy-Syafi. Hari Selasa yang lampau, Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Apabila orang atau siapa saja memohon, meminta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, lebih-lebih nama-namanya yang disebut dengan Ismullahil Azam, nama yang agung, jika orang itu berdoa dikabulkan, jika meminta diberi. Kemarin kita pelajari adalah Allahumma inni as'aluka bi'annaka alai bi'anni ashadu antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Itu salah satu. Dan memang begitulah kita diajarkan dan diperintahkan untuk berdoa kepada Allah melalui menyapa Allah melalui salah satu daripada nama-namanya. Nah, kalau kita sakit, disukai pula kita mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah melalui namanya Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Di sini disebutkan la syifaa, tidak ada kesembuhan, illa syifauka, melainkan kesembuhan itu datang darimu jua. Kalau dia tidak mengizinkan sembuh, bagaimanapun orang mengobati, seahli apapun, sehebat apapun orang, dokterkah, tabibkah, atau orang mediskah, kalau dia Asy-Syafi itu belum mengizinkan sembuh, tidak sembuh dia. Obat hanyalah cara dan usaha. Dokter, tabib dan sejenisnya juga adalah usaha manusia. Tapi tidak satupun manusia yang bisa menyembuhkan. Ini keyakinan namanya. Keyakinan yang tidak boleh goyang. Untuk itu kita jangan marah-marah, kesal-kesal sama obat atau sama dokter, sama para medis. Dia tidak mempunyai kesembuhan, dia mempunyai obat, dia ahli, dia berilmu, dia punya pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit, tentang berbagai macam obat-obat, tapi kesembuhan dia tidak tahu. Dan Allah tidak melainkan satu penyakit, melainkan diturunkan juga obatnya. Jika ketemu antara obat dengan penyakit obat, sembuh dia atas izin, sembuh dia atas izin Allah. Itu. Ini sekaitan atau sehubungan. Ada di antara kita yang meminta agar dijelaskan sedikit kenapa Nabi ketika melihat orang sakit, salah satu yang dibaca beliau adalah la ba'sa tahurun, tidak apa-apa. Masa tidak apa-apa? Tahurun, bisa bersih InsyaAllah jika Allah menghendaki. Kan pendek je. Beliau dalam hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, Nabi apabila beliau dakhala ala A'rabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menemui seorang A'rabi seorang Arab Badawi, Arab pelosok, Arab perkampungan, Arab pedalaman, Arab gurun, namanya A'rabi itu.
Ya'uduhu, bila menjenguknya, Nabi SAW membaca kepada orang sakit itu, la ba'sa, tidak apa-apa. Orang sakit masih dibilang tidak apa-apa, tahurun, bersih. InsyaAllah, jika Allah menghendaki. Apa ini maksudnya? Makanya kita awali dengan ayat. Mari kita rujuk ayat sebentar. Dalam ucapan Nabi Ibrahim, di antara ucapan beliau dan pengaduan beliau, bunyinya ayat 78. Alladzi khalaqani, dialah yang telah menciptakanku, fahuwa yahdi, maka dia pula lah yang memberi petunjuk kepadaku, yahdini. Walladzi, dan yang dia pula yut'imuni, memberi aku makan dengan cara-cara, dengan proses tertentu. Wa yasqini, memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit. Bukan dia menyakitiku, bukan dia mengizinkan aku sakit, aku sakit. Maka dialah, yakni dia yang menciptakanku, dia yang menunjukiku, dia yang beriku makan, dia yang beriku minum, yang akan menyembuhkan, yashfini, yang akan menyembuhkan ni aku. Jadi garis bawahnya apa? Nama Allah Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Tidak ada selain dia yang menyembuhkan. Untuk itu, kesembuhan itu datang dari dia. Bisa dipahami? Ada orang yang meminum obat, sekali lalu saja sembuh. Ada orang yang sudah sekantong plastik obat, belum sembuh. Ada orang yang nak pakai disuntik-suntik, dikaca saja oleh dokter atau oleh mentari atau bidan atau siapa, dah sembuh dia. Ada pula orang yang sudah opname berbulan-bulan, belum sembuh. Karena kesembuhan itu bukan tergantung kepada obat dokter, mereka hanya berusaha. Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya, dia tidak menjamin kesembuhan. Tapi penyakit tidak akan sembuh kalau tidak diobati. Itu pula. Sama dengan makan, perut tidak akan kenyang kalau kita tak makan. Betul yang memberikan makan kepada kita Allah, tapi dia tidak akan kenyang kalau kita tidak berusaha makan. Makanan tidak akan dapat kalau kita tidak berusaha mencari makan. Sama dengan kesembuhan. Ada orang yang terlalu berharap, terlalu yakin jika dia berobat ke dokter anu sembuh. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kadang dia kesal kepada dokter itu. Habis uang kita, sembuh tidak juga katanya. Karena dia sudah memahami bahasa yang menyembuhkan dokter, bukan obat. Nah, di sini ya, dalam doa tadi, azhibil ba'sa, kan dapat di kita tuh. Maka tidak kita buatkan tulisan, kita ingin menjelaskan ini, tidak perlu tulisan.
Kenapa pendek bacanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Apa yang akan dibuatkan tulisan sudah dapat? La ba'sa no what ini bemain. Tidak apa-apa. Tahur suci bersih insya Allah. Kan 3 kalimat cuma. Dalam kutipan doa yang pertama bunyinya azhibil ba'sa. Azhib itu berangkatkan, pergikan, hilangkan, lenyapkan, namanya azhib. Hilangkanlah, lenyapkanlah, kan azhib namanya. Al-ba'sa. Al-ba'sa itu sakit. Tapi sakitnya sudah parah. Bukan sakit diri lari kata. Tahu? Sakit diri lari kata. Namanya selemo. Di bangua. Atau angin-angin. Panik-panik, kapi-kapi, kepiradan, kepecong, panian-panian seketik. Bukan, nan ba'sa itu sakitnya lah balik. Jadi kata beliau, doanya adhibil ba'sa. Hilangkanlah sakit ini atau penyakit ini. Rabban nas, wahai Rabbnya manusia. Kenapa Arab? Tidak Allah. Karena Arab itu artinya yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang memperhatikan, yang mengurusi, yang memperbaiki. Namanya Arab. Dan Tuhan-Tuhannya dibaca. Oh Tuhan. Orang punya Tuhan loh. Baca saja Arab. Ya Allah. Karena Tuhan itu berbeda dengan bahasa aslinya. Tuhan bahasa Indonesia. Masing-masing orang punya Tuhan. Di kita tidak. Sebut aja Allah. Atau Ar-Rahman. Atau Arab. Baru dia punya pengertian. Nah di sini azhibil ba'sa rabban nas. Hilangkanlah penyakit ini wahai Rabbnya manusia. Washwi, sembuhkanlah. Jadi kita diajari minta kesembuhan. Ashfi, sembuhkanlah. Kenapa? Karena anta asy-syafi, anta syafi, engkau lah yang menyembuhkan. La syifa. Tidak ada kesembuhan. Walaupun mereknya syifa. Karena ada mereknya syifa. Bahkan nama anak ada nama syifa. Asyifa, kesembuhan. Kesembuhan itu tidak ada, melainkan kesembuhan yang datang daripada Allah. La syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan, melainkan kesembuhan itu datang daripadamu. Adakah kaitan sembuh dengan obat? Ada. Adakah kaitan sakit dengan dokter? Ada. Dengan tabib? Ada. Dengan dukun? Ada. Dengan paramedis? Ada. Dengan bidan? Ada. Dengan perawat? Ada. Dengan mantari? Ada. Apa kaitannya? Usaha. Apa kaitannya? Ilmu. Apa kaitannya? Pengetahuan. Karena semuanya itu termasuk usaha. Tidak boleh kita tidak berusaha, harus berusaha.
Setelah kita berusaha dan segala macam, tadahkan tangan ke atas. Kami sudah berobat. Sudah minum obat. Kami sudah melakukan terapi. Sudah melakukan berbagai macam hal-hal untuk menghindari pantangan-pantangan. Ini adalah pantang nampak. Adalah pantang. Untuk itu sembuhkanlah. Karena tidak ada syifa ila syifauka, suatu syifa, suatu kesembuhan la yughadiru saqama, yang tidak menyisakan lagi penyakit. Apalah doa ini. Kalau sudah apa, alhamdulillah, tinggal membacanya. Doa ini ada di buku-buku, di media kita ada, makanya penat saya mencatatkan, karena sudah ada. Itu yang pertama. Jadi keyakinan itu yang penting. Lihat doanya, Bu. Apa doanya? Anta syafi. Kan nama Allah tu. Kita disyariatkan berdoa kepada Allah memakai nama. Menyebut nama. Cocokkan apa yang kita keluhkan dengan nama, atau namanya cocokkan dengan apa yang kita keluhkan. Jadi kalau kita minta sembuh, jangan baca juga Fattah, Ya Ghafur, nak ke sana perginya. Memang Allah tu Ghafur, tapi tidak ada kaitannya. Ya Syakur, tidak ada hubungannya Syakur. Kita sakit. Lalu apa nama Allah yang cocok? Asy-Syafi. Kalau Rahman Rahim boleh, karena berhubung itu Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, karena kita minta kasih sayang. Yang perlu kita garis bawahi, sakit itu perlu sekali, karena dengan sakitlah kita tahu nikmat sehat. Dengan sakitlah kita tahu sabar apa tidak sabar, rida atau tidak rida. Dengan sakit itulah dihapuskannya dosa-dosa. Dan bahkan banyak dosa yang dihapuskan melalui sakit-sakit. Dengan sakit itu banyak orang yang beruntung. Karena mereka juga minta rezeki. Rezekinya ada di sakit kita. Halo. Rezeki mereka ada di sakit kita. Kalau tidak ada orang sakit kepala, tidak laku betrek, tidak laku promah. Begitu seterusnya. Jadi harus sakit seseorang ini sakit, ujian baginya. Sakit hapus dosanya. Sakit agar orang itu mensyukuri nikmat sehat. Ya kan? Sakit itu bisa mengumpulkan sanak famili, handai tolan, kawan-kawan dan keluarga. Sakit. Di sisi lain sakit itu menjadi peluang rezeki bagi orang lain. Beli sate, beli apel, buah pir, roti royal ya, royal, regar, bukan royal. Saya berdagang dulu. Bahkan yang jarang dibeli orang ketika sakit. Tidak harus kita pandang sakit itu buruk dan jelek. Tidak usah kita ancam pula orang.
Karena bisa jadi ada orang mengancam orang lain. Apa ya bunyinya? Cobalah di kau sakit, kemudian mengancam orang. Tidak usah diancam. Dengan begini kita harus paham. Terlalu banyak hikmah rahasia di balik adanya sakit. Andai kala lambat sembuh, biasa sajalah dulu. Tanda daki kita masih tebal. Daki kesalahan, daki dosa, daki maksiat, digerus, diusai, dilunturkan dengan sakit. Seperti demam. Demam itu namanya al-humma. Demam panas, humma. Rasulullah pernah demam panas. Demam panas beliau 2 kali lipat laki-laki biasa. 2 kali lipat laki-laki yang biasa. Karena beliau Nabi, karena beliau Rasul, tentu cobaannya lebih berat. Bisa jadi kita berat sakit kita, lama sakit kita, tanda kedudukan kita, rating kita, keimanan kita bisa jadi sudah tinggi dibanding dengan si yang lain. Kalau ini tidak kita ilmui, kita bisa menggerutu buruk sangka, membanding. Ada orang yang membandingkan dia dengan lain dengan kata dia rajin salat, rajin puasa sunat, rajin zikir, rajin mengaji, rajin salawat, rajin begini, tapi sakit. Si anu sehat saja. Itu ini kenanya kita di situ. Orang sakit adalah orang yang ingin naik kelas, kan? Kesabarannya perlu diuji. Ketabahan keredaannya perlu dicobai sejauh mana daya tahannya. Kalau ya naik je. Yang perlu kita garis bawahi itu, jangan mengerutu, buruk sangka, beranggapan yang bukan-bukan kepada Allah dengan sakit kita. Kalau kita sudah berobat, ya tunggu saja kesembuhannya. Mintalah kepada dia kesembuhan. Sebab usaha sudah. Hasilnya kita tunggu. Ada yang cepat, keluar hasilnya dalam lambat. Kenapa Allah belum izinkan sakit sembuh? Dia yang paling tahu. Kita hanya bisa mencari hikmah dan rahasia. Yang pasti dia yang menyembuhkan, bukan dokter. Inilah dia sakit. Dan di samping itu, sekali-kali jangan kita ketika sakit melakukan hal-hal yang bukannya dapat menambah pahala, menaikkan derajat, terhapusnya dosa, sebaliknya yang dapat tidak rida. Ketika Allah mencobai hambanya, jika si hamba terida, falahur rida, dia berhak mendapat keridaan Allah. Jika si hamba itu sakit, ternyata dia tidak senang, tidak suka, menunjukkan sikap-sikap yang tidak senang lah, bahkan sampai buruk sangka, membanding-banding segala macam, maka dia juga berhak mendapat murka Allah.
Jadi bagaimana usaha kita? Nak kau bebek den. Itu pembangih namanya. Nak kau bebek kami. Bebek lah. Bebek disuruh. Fatadawaw, berobatlah. Letting kita tidak sama dengan sahabat. Kalau sahabat Nabi ada yang tidak mau berobat. Kenapa? Mereka ingin mengalami sakit. Baca sejarah-sejarah, banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang tidak berobat. Mereka hanya andalkan doa-doa dan zikir-zikir dan ibadah. Karena keyakinan mereka sudah sampai kepada puncaknya, yaitu bahwa yang menyebutkan Allah. Bentuk obat itu kan tidak harus ditelan, diminum. Ada obat yang berupa doa, namanya ruqyah. Kita selama ini memahami obat itu hanyalah yang dimakan, yang diminum, yang ditempel. Lupa kita ada satu lagi obat yang paling mujarab. Doa itu obat. Ketika ada orang keracunan, disengat ular berbisa, obatnya Al-Fatihah. Dibaca oleh sahabat. Diruqyah. Dibaca Al-Fatihah ke sini. Istrinya minum orang yang disengat binatang yang sangat berbisa. Sembuh di atas izin Allah. Ini kemungkinan tu, kena ya cik. Itu maka tidak sembuh ya. Karena kita meyakini bahawa obat itu adalah sesuatu racikan-racikan bahan-bahan tertentu, jadi pil, jadi kapsul, atau menjadi sirup, atau sesuatu yang dilekatkan, ditempelkan ke sini. Kita paham itu. Bisa tertangkap? Halo? Silakan. Makanya Nabi ketika orang sakit beliau doakan. Kalau memang obat itu hanya yang dimakan, tidak perlu doa. Ternyata obat yang sebenarnya obat adalah ya Allah, sembuhkanlah dia, sehatkanlah dia, hilangkanlah penyakitnya, azhibil ba'sa, lenyapkan penyakit dia. Oh, tidak sembuh-sembuh, tanda ada manfaat lain. Bisa jadi sampai mati dia tidak sembuh-sembuh, karena Allah ingin menghapuskan semua dosanya gitu. Dari situ kita pandang. Kan cara pandang itu macam-macam. Dari berbagai macam sisi dan sudut-sudut. Nah, kita pandang di sudut ini dulu. Demam panas, salah satu sakit yang hampir semua orang pernah merasakannya. Ketika beliau melihat Ummul Musayyib menggigil, kata beliau, ada apa? Kok menggigil betul? Demam Rasulullah. Tidak ada berkatnya ini. Oh, jangan begitu, kata beliau. La tasubbil humma. Engkau jangan mencela, memaki demam panas. Karena demam panas itu adalah pembakar dosa. Neraka dunianya bagi orang beriman. Orang yang sudah dibakar di dunia ini dengan demam, sabar dan tabah dia, maka di akhirat nanti tidak dibakar lagi kesalahan-kesalahannya dengan api neraka. Ini patut dia masuk neraka karena dosa-dosa kesalahannya, tetapi karena sudah dibakar dengan demam panas, nah jadi dia masuk neraka. Bisa tertangkap? Saya contohkan, si A ini perbuatannya, pekerjaannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, dalam hitung-hitungnya dia sudah masuk neraka. Tidak mungkin masuk surga. Tapi ternyata Allah ingin memasukkannya ke surga.
Kan masuk surga itu atas kehendak Allah. Bukan amal. Bukan ibadat. Atas kehendak Allah, atas nama Allah. Allah ingin misalnya memasukkan si orang ini ke surga, tapi amalannya tidak ada. Dia bisa mengantarkannya ke surga. Lalu diizinkan dia itu ditimpa oleh demam yang luar biasa panasnya. Sangat luar biasa demam panasnya. Dia sabar menerimanya. Kesabarannya ketika demam panas itu menggugurkan, membakar dosa-dosanya. Sehingga jatahnya dibakar dengan api neraka tidak ada lagi, karena sudah dibakar dengan demam panas. Bisa engkau. Kalau begitu, kalau demam panas, ya terimalah. Berobat, tapi terimanya dulu. Jangan dicaci maki pula. La tasubbi, kata Nabi. Jangan kau cacilah demam. Entah penyakit kapunduang, kau nak senang-senang. Jangan kapunduang lah penyakit, itu biasa. Sekali lagi, banyak pahala, banyak fadilah, banyak keutamaan yang bisa diraih, diperoleh dengan sakit, tapi gagal diterima lantaran si sakit tidak nerima, tidak sabar, tidak tabah, tidak reda, malah putus asa, malah menuding-nuding, membanding-banding, berburuk sangka kepada Allah. Oh, tidak jadi. Inilah yang dialami oleh seseorang Arabi, yakni ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang tua dari Arab pedusunan. Kata beliau ketika itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Kata si Arabi tadi, qulta tahurun ya Rasulullah, engkau katakan ini tahur, pembersih dosa sakit saya ini? Kalla, sekali-kali tidak. Bal hiya humma tafur. Ini sakit saya ini Rasulullah, yang saya derita ini adalah berupa panas yang bergejolak, yang mendidih, yang menimpa seorang tua seperti saya ini. Bisa-bisa sakit demam panas saya ini mengantarkan saya ke kubur. Gitu. Nabi mengiyakan saja. Kalau begitu ya Nabi. Fanaam izad. Kalau memang begitu anggapanmu ya. Tadi Rasulullah bilang la ba'sa. Tidak mengapa. La ba'sa itu arti kitanya begitu. Ini motivasi sekaligus memberikan harapan, jangan putus asa, jangan hilang semangat, tidak apa-apa. La ba'sa. Apa artinya? Tidak mengapa atau tidak apa-apa. Ini hanya sakit. Nanti sembuh insyaallah.
Itu kalimat yang dibaca untuk menyemangati orang sakit, memotivasinya, mendorongnya agar dia jangan patah hati, putus asa, hilang harapan untuk sembuhlah bahasa. Kalau bahasa Rawakno, kaca-kaca kepala, aku nabaan aku. Nabaan. Kalau dokter bilang begitu, hilang penyakitnya sekian. Atau orang panutan, orang alim, atau orang malah mengatakan tidak masalah. Ada psikolog kanainya kadang-kadang kita mencari orang sakit. Bahas kau mana aku bisa mati kau jangan itulah bapak jur. Adab menyuruh orang sakit itu salah satu jangan memberatkan dia. Sepekan lalu orang kampung sakit ni mau dikojo deh. Oi kampung orang. Tak boleh begitu. Tak, tetangga kan? Ya bagi request itu requestnya ulang balik penjelasan tentang la baksa. Nabaan. Banyak orang yang parah pada koleh. Kan dia semangat kan? Harapan. Walaupun sakitnya berat, menggigil, barangkali kita pernah mengalami sakit berat seperti itu. Saya juga sakit pernah. Sakit panas yang luar biasa. Ini samalah kita sakit. Yang bisa tidak tidur kita. Guliang ke sinan, baguliang ke siko. Mampai ke sinan, mampai kembali. Kan pernah kita sakit itu. Yang paling parah sakitnya diiringi sakit telinga kan? Oh, itu tidak bisa lagi itu. Luar biasa. Itu penggugur dosa kan? Ini kita baca kepada orang sakit la ba'sa. Mendengarkan kata Rasulullah la ba'sa itu tersimbaba lo. Nangena sakit kok. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ba'sa, engkau bilang tidak apa-apa. Sakit Rasulullah katanya. Jika Nabi yang bilang tidak apa-apa, kan suatu obat itu. Jangan diperparah. Lalu beda ini dengan tahur. Tahur itu artinya kan bersih. Tahur, bersih. Ta, ha, waw dan ra, bersih. Suci. Tahurun. Ini bersih. Suci. Kata orang Arabi tadi bilang, kalla. Engkau bilang ini Rasulullah tahurun, kalla. Sekali-kali tidak. Bal hiya humma. Ini adalah humma. Demam yang luar biasa. Panas yang tinggi. Bergejolak. Seperti bergejolaknya air direbus yang saya alami ini katanya. Rasulullah kan tahu kan? Yang menimpa seorang tua. Dia bisa-bisa demam saya ini mengantarkan saya ke kubur katanya. Mendengar itu Rasulullah bilang, "Na'am." Yalah. Jadi kalau ada orang bilang kepada kita bagaimana begini, jangan cubalah kau sakit kuda. Itu samalah dengan jawaban orang gaib cukup ke Rasulullah kan? Bisa tangkap kan? Jadi kalau ada orang bilang, "Nggak apa-apa."
Mudah-mudahan cepet sihat. Lain tak barik bana doh. Jangan kita jawab. Dah berhari dia ni kau sakit gua. Dah baannya kau boleh. Dah baannya kau boleh. Agau nak kau nak malewa. Sakit sebenarnya sakit. Anda ba adanya boleh. Kata la ba'sa itu gunanya tidak apa-apa. Artinya harapan, motivasi agar dia jangan putus asa. Tahur, pembersih. Apa tahur? Membersihkan dosa. Mana tahur itu bersih, menggugurkan, melenyapkan, menghilangkan dosa. Karena mayusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim min nasab, berupa kelelahan, panik, lelah, letih, apapun penyebab panik, kecuali panik dalam baik maksiat, baik dosa. Wala wasab, dan tidak pula menimpanya wasab. Wasab ku sakit-sakit. Waw sadbah, wasab sakit-sakitan. Aduh saya sakitnya. Lebih-lebih orang lah goyah-goyah ku. Kau nak terasa enggak menyangin. Kan dua enggak. Kalau enggak terasa menyangin. Itulah wajar saja. Namanya wasab. Wasab. Waw, sad dan ba. Wasab. Sakit-sakit saya. Contoh sakit-sakitnya orang tua lah tahu tu. Kadang meningin. Kadang batu. Kadang pinggang. Lebih-lebih lagi anak pinggang tu sakit mana tu? Kau payah anak pinggang tu lah dah sakit amek lah. Atau ngilu-ngilu. Wasap sakit-sakit lagi sakit. Yang ubeknya tak di rumah sakit. Ubeknya di pengana kadang-kadang. Nyo tambah barik penganan kita ke sakit, bertambah dalam sakitnya. Dan di mindset kepala kita. Wasap. Dua. Walaham. Dan tidaklah seorang muslim itu ditimpa oleh ham kesedihan. Hamim, kesedihan. Dan tidak pula seorang muslim ditimpa oleh huzun yang merusuhkan masa lalu. Kalau yang telah berlalu terkena namanya huzun. Ha zai nun huzun. Nah, kejadiannya lah sepekan, lah sebulan, bahkan lah setahun, tapi tekanannya oleh timbul itu namanya huzun. Diterjemah orang maksud sedih. Kalau alun lain namanya khawatir, cameh. Alun terjadi lain, tapi rasa-rasa kata namanya mim kita sedih, kau mangko beko, kau begini beko. Itu namanya. Kalau lah berlalu, huzun. Kadang kanti lo nama mengago menjago-jagoan beliak. Huzun. Ngenanganan tekana lo di deneh. Semua lali pandai menyambua.
Takana lu di den nan kejadian sebulan lapeh. Jadi bamen pajak tu jadinya. Aku terima minta itu je no. Gara-gara aja. Aku pandai mengipeh. Jalan tukang kipeh tu. Timbul beko huzun. Sedih belia. Nyesal beko. Namanya huzun. Kesedihan karena teringat masa yang telah berlalu. Pada masa itulah 30 tahun lebih ya. Jika cuahnya orang, bang tu dulu memang lelaki pada awak. Itu huzunnya dia. Wala azah. Dan tidaklah seorang Muslim itu timpa oleh azah. Alif hamzah, zal ya, azan. Azan gangguan-gangguan. Aja bentuk gangguan. Yang tidak menyenangkan. Namanya gangguan. Banyak gangguan. Wala gham. Dan tidak pula dia ditimpa oleh satu kedukaan. Dukaan yang sedang. Kalau dukaan yang sedang. Hatta syaukah. Hingga duri yushakuha yang menusuknya. Illa kafarallah. Melainkan Allah hapuskan. Nah, Allah hapuskan dengan apa yang menimpanya itu kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Imam Bukhari 2564. Salah satunya sakit, panas. Salah seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah dalam satu riwayat, sakit yang paling disukainya kalau sakit demam panas. Kenapa? Dengan demam panas itu gugur dosa saya semuanya. Sebab demam panas itu semua tubuh mengalami panas. Jadi dibakar semuanya. Kata Abu Hurairah dalam sebuah riwayat. Berarti demam panas kau bancak. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan demam panas itu adalah membakar bakteri-bakteri di tubuh. Ada kuman-kuman, ada bakteri-bakteri yang harus dibakar dengan demam, hapusnya. Dan macam-macam lah pandangan para ahli tentang demam. Tapi dalam hadis, demam panas itu jangan dicaci, jangan dicela. Salah satunya adalah penggugur, pembakar dosa-dosa. Makanya kita tidak boleh mencaci, mencela sakit. Kalau kita bisa nerima, itu bagus. Jangan keluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan. Namanya tahurun. Bersih. La ba'sa tahurun. Insyaallah aku nak doa nak. Kata-kata insyaallah dalam hadis yang kita baca, sembuh insyaallah itu bukan doa. Karena kita berdoa tidak boleh menyebut insyaallah. Insyaallah itu menunjukkan kita keyakinan. Hanyalah pengharapan. Namanya taraji, pengharapan. Itu insyaallah kau papi dosa. Insyaallah kau bisa mengenang kita. Bisa menjarak kita. InsyaAllah kau tidak beralamun. Itu insyaAllah. Bukan berarti doa. Tapi mengasih harapan. InsyaAllah jika Allah menghendaki, hapuslah dosa-dosa kita. Sabar kita. Ada sekian hikmah dan rahsia daripada sakit kau insyaAllah. Itu insyaAllah. 3 ucapan. La ba'sa tahurun insyaallah. Dan jangan lupa menggantungkan harapan
keyakinan kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit. Idza maridtu, apabila aku sakit, Dia yang menyembuhkan. Jadi gantungkanlah harapan dan keyakinan kesembuhan kepada Dia, jangan gantungkan kepada manusia atau obat. Salah besar. Karena obat itu hanyalah usaha kita. Bisa melalui rumah sakit, bisa melalui orang-orang ahli tertentu, bisa melalui ruqyah. Ruqyah adalah bacaan-bacaan yang dibaca, yang dengan ruqyah cukup mohon kesembuhan kepada Allah. Ruqyah. Tapi hati-hati, ada pula ruqyah yang gairu syar'iyah, ruqyah yang tidak cocok dan sesuai dengan syariat. Ruqyah ada yang benar, ada yang salah. Apa ruqyah? Membaca ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa tertentu, dengan cara itu memohon kepada Allah agar disembuhkan. Dan tidak sembarang orang boleh meruqyah. Harus dia paham cara-caranya, ayat-ayat yang dibaca, dan dari hadis dan doa-doa. Dan tidak semua penyakit diruqyah. Luko tidak bisa diruqyah. Luko tidak bisa ruqyah. Tapi kalau hati yang luka bisa diruqyah. Karena itu penyakit hati diruqyah. Kita sahih di meja bawang, baca Allah kulallahu tak mau. Tak sinan. Cari istilah betadin. Minimal cari pucuk ubi. Atau daun mengurayu pahit. Dah. Kemudian. Ya, batampek-tampek. Babidang-bidang. Balupa-lupa. Yang ruqyah. Itu satu alahnya ke. Jadi orang Selemo lah 3 hari baca yo ruqyah. Baca ayat kursi. Dan namur. Jadi begitu, semua amalan butuh ilmu. Jangan tak diilmui pula, diilmui. Balik kita ke Haji Pangkah. Haji Pangkah. Syifa. Kesembuhan. Kesembuhan itu adalah kesembuhan daripada Allah. Sebenarnya banyak doa-doa yang dibaca ketika mencari orang sakit. Tetapi bagaimana kalau kita nak sakit? Akhirnya itulah. Itulah ba'sa je ko. Doa yang kita baca ketika mencari, menyilau, atau ketika membujuk apa namanya? Membezuk orang sakit. Iya. Cuman bagaimana kalau awak nak sakit, ko doa ke dibaca ke begitu. Awak benar nak sakit ko? Aba ko lah nak dibaca. Ada salah satu doa yang bagus. Tapi intinya keyakinan juga. Dapat gitu. Nabi pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat namanya Utsman bin Abi Waqqas. Karena dirinya pernah sakit dan mengeluhkan sakit itu kepada Rasulullah. Itu penyakit yang enggak baik. Sejak masuk Islam dia mengalami satu penyakit. Kata beliau, "Dha' yadaka, letakkan tanganmu ala ladzi ta'allam, di tampik nama yang kau rasa sakit, di bahu, di pinggang, di dado, di kepala. Da' yadaka ala ladzi ta'allam, di tubuhmu yang terasa sakit, min jasadika. Lalu bacalah bismillah 3 kali. Di mana sakitnya? Coba teranglah di mana sakitnya. Kepala.
Atau risiko dah ada. Risiko. Bismillah. Tinggal lagi, Bu. Bismillah. 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 Lalu iringi 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dapat kan? 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kepada kudrah kuasa Allah, min syarri, daripada keburukan apa yang aku rasakan, ma'ajidu wa uhadiru, apa yang aku bersepada, berhati-hati selama ini. Aku berlindung kepada Allah dan kudrahnya dari apa yang sedang aku rasakan dan apa yang aku waspadai terjadi menimpaku. Ajidu wa uhadiru. Kalau kini dapat tu dah dapat. Sakit ni siko. Bukan sakitnya di sini, tidak di siko. Bukan sakit. Tangan. Bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ulang 7 kali. Tunggu salah kesembuhan. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kalau hilang bacaannya, insyaAllah nanti berbuian di WA. Kalau hilang bacaannya. Ini bacaan kau bisa hilang. Hilang di kepala. Kalau kita nak sakit, masih ada doa yang lain. Cek-cek lah. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Itu juga boleh. Ayyashfiyani. Ini banyak, tapi cek tu dulu. Cek bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Akhirnya kaji kita, gunanya kita mempelajari nama Allah. Di samping mengenal Allah, ya, di samping mengenal Allah juga ketika kita berdoa, agar kita bisa berdoa kepada Allah melalui nama-namanya, cocokkan dengan penyakit kita. Itu yang kita baca juga. Azhibil ba'sa rabban nas. Kata kan? Sembuhkanlah, hilangkanlah penyakit. Wahai Rabbnas, wahai Tuhannya manusia. Itu kan? Dan seterusnya bacaan. Sampai Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkau penyembuh. Syifaan la yughadiru saqama, suatu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Itu doa Nabi. Barangkali itu kan tinggal sakit selain. Jadi supaya bisa dipraktekkan. Kalau punya hujan kan tinggal menunggu hujan selesai supaya bisa pakai payung. Kalau kita baju rayo, kamu menunggu rayo saya supaya pakai. Itu kaedahnya. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita yang sakit dan yang akan sakit. Apa yang kita sampaikan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.